note while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sejarah kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Oke teman-teman, sesuai dengan tugas yang telah diberikan Pak Guru kemarin, yaitu tentang kehidupan politik pada awal kemerdekaan hingga pada masa demokrasi liberal. Nah, sebelumnya ada yang tahu sistem pemerintahan pada awal demokrasi? Aku tahu. Jadi pada sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan Indonesia menerapkan sistem presidensial, di mana dalam sistem tersebut presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena tergantikan dengan sistem parlementer yang ditandai dengan terbitnya maklumat KMP nomor 5 tanggal 11 November 1945 oleh Sultan Syahrir. Jadi berdasarkan maklumat tersebut, kabinet terdiri atas menteri yang bekerja kolektif dan dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan perdana menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format ini pun disetujui oleh Presiden Soekarno. Dan akhirnya pada 14 November 1945 terbentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri, dan sejak saat itu pemerintahan Indonesia berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Pemerintahan dengan sistem parlementer yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dikenal dengan Kabinet Syahrir I. Kabinet Syahrir I hanya menjalankan tugasnya selama sekitar 3 bulan, dan pada 23 Februari 1946 Sultan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Penyerahan mandat Kabinet Syahrir I ini terjadi karena kabinet ini cenderung tidak memiliki mayoritas suara di parlemen sehingga tidak mendapatkan dukungan yang kuat. Pada awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP. Pada awalnya KNIP berfungsi sebagai pembantu presiden, tetapi sejak Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat dan mengubah fungsi KNIP menjadi sebuah majelis legislatif, di mana fungsi legislatif KNIP berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Oh, jadi sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan mengalami perubahan yang awalnya sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Iya. Oh. Aku kan sudah menjelaskan sistem pemerintahan. Di sini ada yang tahu tidak kabinet pada masa liberal? Aku tahu. Yang pertama itu Kabinet Natsir, masa jabatannya dimulai pada 6 September 1950 dan berakhir pada 21 Maret 1951. Ya, kabinet ini hanya bertahan 6 bulan saja. Kabinet ini jatuh dengan alasan kegagalan menyelesaikan masalah dengan Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya PNI yang mencabut pencabutan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Akhirnya pada tanggal 21 Maret 1951, Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Masa jabatannya dimulai pada 27 April 1951 dan berakhir pada 3 April 1952. Masa Kabinet Sukiman ini banyak sekali terjadi masalah politik. Masalah yang akhirnya membawa kabinet ini dijatuhkan adalah penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika dalam Mutual Security Act, atau perjanjian tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer yang berasal dari Amerika Serikat. Kabinet Sukiman dituduh membela Blok Barat, yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur. Akhirnya parlementer menggugat dan menjatuhkan Kabinet Sukiman ini. Selanjutnya yaitu ada Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Nah, apakah teman-teman ada yang tahu? Aku tahu. Kabinet Wilopo ini merupakan kabinet yang bekerja sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo ini merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek yang menarik dari Kabinet Wilopo ini adalah penerapan sistem jabatan kabinet, yaitu
Papua ini mendapat dukungan lebih banyak daripada kabinet sebelumnya. Dalam periode kabinet di Papua ini terdapat 3 masalah. Yang pertama, krisisnya ekonomi karena merosotnya kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, munculnya gerakan separatisme dan perilaku provinsialisme. Yang terakhir, terjadinya perselisihan internal di lingkungan TNI. Selanjutnya, kabinet di Papua ini mulai tidak stabil karena terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Terus, mosi menyebabkan kabinet di Papua ini menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno pada tanggal 2 Juli 1953. Ini ada kabinet Ali Sastroamidjojo. Pada tanggal 30 Juli 1953, Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan oleh kabinet Ali Sastroamidjojo di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955. Tujuan Ali mengadakan konferensi Asia Afrika yaitu untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme Amerika Serikat. Selain mengadakan konferensi Asia Afrika, kabinet Ali Sastroamidjojo I ini berhasil membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai oleh Habibie Kussumo. Dalam mengatasi masalah perekonomian, kabinet Ali Sastroamidjojo I ini berusaha meninjau ulang utang pemerintah dan cadangan devisa negara. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini berakhir sebelum berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Terus penyebab jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo I ini adalah karena masalah pergantian pimpinan TNI Angkatan Darat yang dikenal sebagai peristiwa 20 Juli 1955. Setahu saya setelah masa periode kabinet Ali Sastroamidjojo I dan kabinet di Papua ini ada kabinet lainnya yaitu kabinet Burhanuddin Harahap dan kabinet Ali Sastroamidjojo II. Apakah di sini ada yang tahu tentang kedua kabinet tersebut? Nah, saya tahu. Kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo I digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap yang terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Prestasi kabinet Burhanuddin Harahap adalah berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI AD dengan pengangkatan kembali Kolonel A.H. Nasution. Pengangkatan kembali Kolonel A.H. Nasution ini sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada Oktober 1955. Selain itu, adapun keberhasilan lainnya yaitu menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955. Nah, pemilu tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1959 untuk memilih anggota DPR. Nah, dan untuk pemilu yang tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Menandai berakhirnya masa tugas kabinet Burhanuddin Harahap pada 3 Maret 1956, kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya yaitu adalah kabinet Sastroamidjojo II. Ali Sastroamidjojo seorang negarawan yang berperan penting pada masa demokrasi liberal karena 2 kali menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri. Nah, pada 8 Maret 1956, Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet baru. Kabinet Ali Sastroamidjojo dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Pada masa pemerintahan kabinet ini muncul pergolakan di berbagai daerah yang mengarah pada gerakan separatisme. Nah, selanjutnya ada kabinet Juanda. Ini ada yang tahu? Ya, saya tahu. Dalam konsepsi yang dibacakan pada 21 Februari 1957, Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal yang dijalankan tidak sesuai dengan jiwa Indonesia. Konsepsi presiden ini menuai perdebatan di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Maka dari itu, Presiden Soekarno menunjuk dirinya sendiri untuk membentuk kabinet ekstra parlementer
yang akan bertindak dan bertugas membantu Dewan Nasional sesuai konsepsi Presiden. Selanjutnya Presiden menunjuk Juanda sebagai Perdana Menteri dan kabinet ini disebut dengan Kabinet Karya karena dia menyusun 5 pasal panca karya, yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional, 2. Mengadakan normalisasi situasi Republik Indonesia, 3. Melanjutkan pembatalan KMB, 4. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat, 5. Mempercepat proses pembangunan. Selanjutnya setelah kabinet pada masa demokrasi liberal, kemudian itu ada sistem kepartaian. Ini ada yang tahu nggak sistem kepartaian itu bagaimana? Saya tahu. Jadi ada sistem kepartaian. Pada sistem partai ini ada partai politik. Partai politik merupakan komponen penting dalam aktivitas politik dan perkembangan demokrasi sebuah negara. Menurut buku hukum tata negara sebuah pengantar, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan pembentukan partai politik adalah memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik berkaitan erat dengan kekuasaan Johan Jassin. Bagaimana perkembangan partai politik di Indonesia? Pada awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tentu saja tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Oleh karena itu, salah satu hasil sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 menyatakan pemerintah Indonesia akan membentuk Partai Nasional Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, salah satu hasil sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 menyatakan pemerintah Indonesia akan membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai ini diharapkan mampu menjadi wadah persatuan pembinaan berpolitik bagi rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno berusaha menetapkan PNI sebagai partai negara. Presiden Soekarno juga memiliki pengaruh cukup besar dalam keanggotaan PNI. Pengaruh tersebut ditandai dengan adanya konsep Marxis dalam PNI. Rencana Presiden Soekarno menjadi PNI sebagai partai negara akhirnya mendapat kritik dan penolakan dari berbagai pihak karena menimbulkan kesan adanya partai tunggal. Reaksi penolakan tersebut diwujudkan pada 31 Agustus 1945 dengan membatalkan pembentukan PNI sebagai partai negara. Selanjutnya, BPKNIP mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Berdasarkan usul tersebut, pada 3 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik. Berdasarkan maklumat tersebut, terbentuklah 10 partai politik baru, yaitu Majelis Surya Muslim Indonesia atau Masyumi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Sosialis Indonesia atau PSG, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Buruh Indonesia atau BPI, Partai Rakyat Jelata PRJ, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Rakyat Sosial atau PRS. Menurut Muhammad Hatta, sistem multipartai bertujuan memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Akan tetapi, kenyataannya partai-partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan nasional. Pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan parlemen menjadi partai oposisi yang berusaha menjatuhkan partai politik yang sedang memerintah. Kondisi inilah yang menyebabkan sering terjadi pergantian kabinet. Selanjutnya pada poin keempat ada pemilihan umum pada tahun 1955. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia belum mampu menyelenggarakan pemilihan umum. Namun pada tahun 1955 bangsa Indonesia untuk pertama kali berhasil melaksanakan pemilu.
Pada 31 Mei 1954, pemerintah membentuk Partai Pemilihan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Hadikusumo dan Sultan Palindi sebagai wakil ketua. PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Tadi penjelasan mengenai sistem kepartaian dan pemilihan umum. Selanjutnya, apakah ada kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar 1945? Tentu ada kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Anggota konstituante mewakili beberapa partai politik, golongan, dan aliran. Selain ketiga unsur tersebut, dalam konstituante terdapat perwakilan dari golongan minoritas yang mewakili setiap etnik Indonesia. Konstituante bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Akan tetapi, konstituante belum berhasil menyelesaikan tugas utamanya, yaitu penerapan dasar negara. Kegagalan konstituante tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu perdebatan yang berlarut-larut dalam konstituante. Yang kedua, adanya perselisihan antara partai. Yang ketiga, munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang konstituante, muncul 3 usulan dasar negara yang diusul oleh partai-partai. Ketiga usulan sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara Pancasila yang diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Pargindo, dan Baperdi. Yang kedua, dasar negara Islam yang diusung oleh Mas Yumi, NU, dan PSSI. Yang ketiga, dasar negara sosial ekonomi diusung oleh Partai Purba dan Partai Buruh. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok kami dengan materi kehidupan politik pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.